Halo pemirsa, gambaran tragis itu muncul dengan jelas di satu kawasan Indonesia bernama Nusa Tenggara Timur. Stop perdagangan orang sekarang juga. Mahasiswa Unik Atmajaya mengucapkan terima kasih. Halo semuanya, kita udah sampai kita udah nyampe di AJ sama dia. Tingkat kemiskinan yang tinggi membuat banyak warga rentan terhadap tawaran kerja yang menjanjikan gaji besar, namun ternyata itu sebuah jebakan. Itu yang pertama. Yang kedua, kurangnya pendidikan dan informasi, minimnya akses pendidikan dan informasi membuat masyarakat mudah percaya pada penawaran-penawaran pekerjaan fiktif itu sebenarnya. Yang kedua ya, jadi kemiskinan, kurangnya pendidikan. Ketiga, minimnya lapangan pekerjaan di tingkat lokal sehingga banyak warga terpaksa merantau keluar daerah atau negara sehingga lebih mudah menjadi korban gitu ya. Yang pertama. Yang kedua juga budaya migrasi di beberapa wilayah di NTT. Migrasi dianggap cara umum untuk meningkatkan taraf hidup meskipun seringkali tanpa perlindungan hukum. Nah itu ya. Juga letak geografis NTT yang berbatasan ya langsung dengan negara seperti Timor Leste, sehingga ini mempermudah jalur perdagangan manusia atau perdagangan orang. Pasti dampaknya secara psikologi trauma ya, secara fisik trauma fisik dan psikologis yang berkepanjangan. Misalnya kehilangan rasa percaya diri dan kepercayaan terhadap orang lain. Lalu kesulitan reintegrasi ke dalam masyarakat, biasanya begitu. Itu untuk korban. Lalu dampak untuk keluarga, beban emosional karena kehilangan anggota keluarga, beban ekonomi akibat ketergantungan pada korban yang tak dapat membantu keluarga ya. Jadi tadi ada unsur korban, keluarga, masyarakat. Untuk masyarakat, hilangnya produktivitas akibat berkurangnya tenaga kerja. Jadi tadi anak-anak muda pergi meninggalkan daerah sehingga untuk bekerja di daerah itu kurang kan jadinya itu. Lalu meningkatnya stigma dan ketakutan dalam komunitas. Jadi misalnya ada stigma, oh itu desa itu tempat para pekerja migran begitu. Jadi ada stigma terhadap desa-desa tertentu. Untuk misalnya untuk kondisi sosial pasti ada ketakutan dan kehilangan rasa aman dalam masyarakat, stigma terhadap korban ya atau keluarga korban juga bisa terjadi. Pasti rasa aman itu akan mengganggu kehidupan ini. Lalu itu dari segi sosial, dari segi ekonomi itu berkurangnya tenaga kerja produktif karena tadi yang muda-muda pergi dari daerah asal ke daerah lain sehingga meningkatnya pengeluaran keluarga korban untuk pencairan atau pemulangan mereka ya, pencarian. Jadi ketika dia pergi kan pasti keluarga akan mencari kan, nggak mungkin apalagi kalau dia pergi tanpa izin, apalagi kalau hilang ya biayanya besar loh kalau memulangkan itu ya. Maka ini menjadi beban ekonomi keluarga, harusnya bisa untuk makan, dia harus terpaksa untuk cari pinjaman atau menjual sawah, menjual tanah untuk yang namanya anaknya atau keluarganya. Pasti kalau hilang ya dicari toh, nggak mungkin kita membiarkan begitu saja. Kami sih tidak menangani langsung, ini kerja bareng ya, kerja rame-rame. Jadi suster sebagai kelompok Tali Takum. Jadi Tali Takum itu ada di NTT, ada di Kupang, ada di Jakarta. Yang ini kelompok para suster dan juga ada jaringan nasional TRK dan TRUK ya yang Anda kenal, tim relawan untuk kemanusiaan NTT. Nah, jadi data spesifik bervariasi, tetapi NTT merupakan salah satu provinsi dengan kasus perdagangan manusia tertinggi di Indonesia. Menurut data Polri, sepanjang 2023 ada 3.000
363 korban TPPO di Indonesia. NTT masuk dalam urutan ke-6 dan TPPO yang tertinggi ya dengan jumlah 255 kasus. Usia korban biasanya berusia antara 14 sampai 35 tahun dengan sebagian korban remaja dan dewasa muda. Selain dia bekerja di kelapa sawit juga menjadi itu loh anak buah kapal gitu ya. Kalau dia orang gunung ya berarti dia pasti ke kelapa sawit atau bekerja di bangunan, buruh bangunan. Tapi kalau dia anak pantai, ya dia bisa bekerja sebagai anak buah kapal, begitu biasanya. Usia 14 kan rawan sekali ditipu, ya dieksploitasi dan sebagainya. Lalu jenis kelaminnya mayoritas korban adalah perempuan. Tetapi korban laki-laki juga cukup banyak, terutama untuk kerja paksa ya. Kalau perempuan biasanya pekerja rumah tangga begitu ya, pekerja di restoran, tukang cuci gitu. Sebagian korban telah dipulangkan ke keluarga mereka, tetapi masih ada yang hilang atau sulit ditemukan ya. Jadi gereja bertindak, gereja bergerak, tim relawan bergerak, lalu jaringan-jaringan buruh migran bergerak ya, semua orang bergerak, punya kepedulian sebenarnya, tapi kasusnya begitu banyak yang tidak terdata dengan baik ya, ini kesulitan. Jadi kalau mereka istilahnya perginya ilegal itu yang lewat jalur tikus itu susah didata kan gitu. Jadi ini yang bisa didata ya hanya yang lewat jalur resmi, jalur legal itu ya. Jadi bantuan yang diberikan biasanya rehabilitasi fisik dan psikologis, lalu pelatihan keterampilan agar korban dapat mandiri tentunya itu ya, lalu juga penegakan hukum terhadap pelaku oleh polisi dan pihak terkait. Sudah ada usaha, tapi jumlahnya begitu banyak. Susah memberantas sampai ini ya, perlu kesadaran semua pihak, kesadaran korban, kesadaran pelaku, kesadaran keluarga. Eksploitasi ya biasanya eksploitasi seksual, eksploitasi organ tubuh, eksploitasi tenaga kerja ya. Jadi harus kerja itu kan 8 jam, jadi dieksploitasi menjadi 12 jam, 20 jam, eksploitasi waktu kerja. Harusnya waktu kerja itu kan 8 jam, tapi ini. Lalu eksploitasi jenis pekerjaan. Tadinya awalnya misalnya dijanjikan kerja apa, faktanya tiba-tiba lain nah gitu. Kalau mau kerja ya diteliti betul-betul. Nah kadang-kadang karena kurangnya pendidikan kan nggak berani, mau ngomong tuh nggak berani. Ya mau nggak mau nurut. Nah ketika nurut ya dia misalnya kerja di kelapa sawit di hutan yang belantara begitu, bagaimana itu kan sangat berbahaya. Sementara tidak didukung dengan makanan yang bergizi atau apa ya, akibatnya makan seadanya sehingga rentan kan untuk kena penyakit dan sebagainya, bahkan akhirnya meninggal. Eksploitasi organ tubuh ya sampai akhirnya menjual organ tubuhnya untuk bisa menghidupi. Pertama-tama ke polisi, aparat pemerintah, bisa aja kalau misalnya tujuh tentang kita ya ke RT, RW atau ke lingkungan gereja. Nah sekarang gereja juga membuka, para suster juga membuka biara untuk membantu korban-korban human trafficking. Jadi bisa saja lapor ke para suster, ke gereja, ke romo paroki, itu pasti akan dibantu ya. Pasti pertama-tama kita kalau mereka datang ya kita mendengarkan, ya toh, mendengarkan dulu, lalu pasti kita akan bertanya apa yang perlu kita bantu. Kita juga mesti tanya kepada dia mau dibantu apa, nggak bisa mau kita gitu kan, nanti kalau nggak pas kan malah bertolak belakang. Jadi kita selalu tanya setelah didengarkan apa yang bisa kami bantu atau kamu butuh bantuan apa. Kalau misalnya suster saya butuh rumah aman misalnya saya untuk dilindungi ya oke, nanti kita bisa ajak atau antar ke rumah aman ya untuk pemulihan sementara ya, itu untuk pendampingan psikologisnya. Atau kalau dia karena badannya sakit atau kena kekerasan atau apa, saya butuh ke dokter. Atau kalau dia mengalami pelecehan seksual ya kita antar. Jadi kita selalu tanya
Anda butuh apa, ya toh, supaya nyambung kan. Jadi bukan maunya saya kalau kami menolong, kami selalu tanya. Ya setelah didengarkan ceritanya baik-baik, terus kita tanya. Nah, supaya pertolongan kita tepat pada sasaran. Tapi kalau seandainya dia tidak bisa merumuskan karena bingung atau apa, bingung kalut, ya udah kita tangkap sejauh, tapi tetap kita tawarkan, ya. Dan kita tidak bisa, ya bisa ya, apakah kamu mau tinggal di tempat suster dulu beberapa saat supaya kamu tenang, nanti supaya besok bisa bercerita lagi. Tapi tetap kita tawarkan, gitu. Kalau dia nggak mau, merasa nggak aman, ya apa mau diantar kemana? Sesuai misalnya ke rumah tante atau ke rumah siapa keluarga, ya gitu ya, kita antar gitu. Tapi saya butuh diperiksain ke dokter, saya sedang sakit misalnya gitu, karena saya nggak bisa tidur berhari-hari misalnya. Oke, kita bisa anterin ke rumah sakit atau periksa dokter. Kalau dia nggak berani ini, ya kita ke rumah dokter atau apa, atau perawat atau bidan atau apa yang terdekat yang membuat dia nyaman lah, intinya itu. Intinya dia nyaman. Ketika dia nyaman kan nanti bisa bercerita panjang, lalu bisa kita bantu sesuai dengan kebutuhannya, ya. Kesadaran tinggi. Tapi bohong. Kami dari mahasiswa Unika Atmajaya mengucapkan terima kasih kepada Suster Irena Oso yang sudah berkenan untuk menjadi narasumber